حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم أجمعين. أما بعد. Baik. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 52. Qala hafizahullahu taala ad-darsu tasi', pelajaran yang ke-9, adabu talibil ilm. Adab-adab penuntut ilmu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, yang paling kecil siapa? Enggak berubah. Umar bin Khattab Abu siapa? Ingatkah lupa? Umar bin Khattab Abu siapa? Dalam Arba'in Nawawiyah itu, An Amiril Mukminin Abi Fulan. Fulan itu siapa? Ingat tak? Ya? Abu Hafs. Iya, Abu Hafs. Thayyib. Qal bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Baina dan bainama ini adalah dzarfun. Ini adalah apa? Dzarfuz zaman. Ada lafaz yang terhapus. Alal khilaf di kalangan para ulama, baina waqtin, ada yang mengatakan baina sa'ah dan seterusnya. Bainal waqtil ladzi nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang ada di masa yang di situ kami ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Berarti ada dua dzarfuz zaman di sini ya. Id tala'a alaina rajulun syadidu bayadhis siyab. Ketika itu, ini juga dzarfuz zaman lagi, dzarfun lima madha minaz zaman. Ketika itu ada seorang lelaki yang datang kepada kami, yang mana naatnya syadid, yaitu sebagai apa? Naat marfu'. Kenapa? It artinya ketika itu, tala'a yaitu muncul atau nampak. Muncul kepada kami seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya jejak perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Yaitu kalau dia tidak dikenal, dohirnya dia bukan penduduk Madinah. Padahal kita tahu Madinah dikelilingi oleh harrah, jarak sangat luas itu. Sehingga orang yang di luar Madinah untuk datang itu perlu biasanya apa? Badannya berdebu, rambutnya kusut masai karena melewati gurun pasir di masa itu. Baik. Tapi kenapa rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih? Seakan-akan dia orang di situ saja. Memang ini mimbabit ta'miyah, untuk menguji. Para sahabat paham tidak ini siapa berarti? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di dekat Nabi, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti disunahkan betul-betul menyandarkan lutut semuanya, tetapi ini menunjukkan syiddatul ihtimam, besarnya perhatian dia mendekat ke majelis ilmu di situ. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Fakhidhaihi, dhamir terjadi perselisihan di kalangan ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari setelah mengambil sejumlah riwayat, beliau membawa kesimpulan yang datang ini meletakkan tangan ke paha Nabi. Padahal para sahabat tak ada yang berbuat begitu. Ya memang ini lain, dia bukan manusia. Dia adalah pembawa wahyu, betul-betul ingin mendekat kepada Nabi untuk menyampaikan pelajaran. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya.
kedua pahanya. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang Islam. Jelas berarti dia bukan penduduk Madinah. Penduduk Madinah tahu bahwasanya kita dilarang memanggil Nabi dengan apa? Panggilan nama secara langsung. La taj'alu du'a ar-rasulika du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Berarti memang dia orang dari jauh. Kemudian mengatakan kabarkan kepada saya tentang Islam. Dan Nabi tahu yang ditanyakan bukan hakikat Islam. Kalau hakikat Islam ma'ruf, al-istislamu lillahi bitauhid dan seterusnya. Tetapi yang diinginkan adalah ad-da'aim al-idham al-zahirah, yaitu fondasi-fondasi Islam yang jelas. Kenapa? Syadid artinya sangat, ya, sangat putih, sangat hitam. Baik. Makanya Nabi menjawab dengan 5 rukun Islam itu. Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Islam sebagai mubtada, khabar yang setelahnya yaitu an dengan fi'il mudhari setelahnya fi ta'wilil masdar, yaitu al-Islam syahadatuka alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Setelah hak Allah dan hak Rasul dinambersatukan, kemudian masuk kepada amalan dohir yang paling besar. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Ini amal badaniyah yang paling besar, kata Al-Hafidz dan kata Syekhul Islam. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Ini adalah amalan maliyah, ibadah maliyah yang paling besar, kata Al-Hafidz. Kalau Syekhul Islam mengatakan ibadah maliyah yang terbesar apa? Yaitu udhiyah, ibadah kurban. Tapi zahirnya kalam Al-Hafidz lebih tepat, yaitu menunaikan zakat sampai menjadi rukun Islam. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan menunaikan melaksanakan haji ke Baitullah. Ini stata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu menempuh perjalanan ke situ. Nastafidu minal hadis. Baik, ma'ruf ini ya, hadis riwayat Imam Muslim. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, yang bagi li talibil ilm ayyadnu wa minal muallim. Semestinya penuntut ilmu itu mendekat kepada muallim. Agar apa? Agar berkahnya lebih besar. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih tentang 3 orang yang datang itu, yang mencari tempat yang dekat, ketika ada celah maka dia masuk ke situ. Nabi mengatakan fa'awa ilallah fa'awahullah, dia berlindung kepada Allah maka Allah melindungi dia, menaungi dia. Yang ikut majelis tapi di belakang dia Nabi mengatakan fastahyallahu min, dia malu-malu maka Allah malu-malu kepada dia, yaitu Allah malu untuk sampai menyiksa dia. Dia masih ikut di majelis ilmu, dijamin mendapatkan pengampunan dia. Nah, yang tidak ikut majelis ilmu maka dikatakan fa'aradallahu an, dia berpaling maka Allah berpaling dari dia. Berarti yang terbaik memang apa? Mendekat untuk kita mendapatkan keberkahan lebih, mendapatkan naungan yang lebih, juga apa? Mendapatkan ilmu yang lebih jelas. Karena kalau misalkan di zaman salaf dulu murid beribu-ribu, yang di belakang terkadang tidak mendengar, tidak jelas apa yang dibicarakan misalkan. Baik. Karena apa? Orang banyak, biasanya suara jadi agak tersamarkan kalau jauh. Kemudian yang kedua, la tuqati muallimaka hina yatakalam. Jangan engkau memotong pengajarmu ketika berbicara. Yaitu kita si pengajar bicara, tahu-tahu murid ikut-ikutan bicara. Tapi apa? Minta idzan li an atakalam. Izinkan saya untuk berbicara. Yang dicontohkan di salaf yaitu sebagian salaf yaitu tunjuk jari, itu wakil dari apa? Minta izin, tak masalah. Yang bermasalah adalah apa? Tahu-tahu ikut bicara, ikut membantah padahal belum diizinkan berbicara, belum minta izin. Atau apa? Ada seorang murid bertanya kepada guru, bukan tanya pada teman, tanya pada guru, gurunya menjawab, tahu-tahu murid yang lain menjawab juga yang betul begini. Itu namanya tidak beradab. Tapi minta izin, boleh enggak saya memberikan tambahan penjelasan? Itu cara yang betul. Tidak langsung apa? Memotong pembicaraan.
Qal asna ad-dars, di tengah-tengah pelajaran. Awit tasmi, atau di tengah-tengah mendengarkan riwayat di masa lalu ya, majelis tasmi. Yang keempat, la tatakallam wal muallimu yashrahud dars. Jangan engkau berbicara dalam keadaan si pengajar sedang menjelaskan pelajaran, karena ini akan meluputkan apa? Ilmu dari kita, atau mungkin meluputkan teman yang lain yang terganggu oleh pembicaraan kita kalau kita sedang bicara padahal pengajar sedang berbicara. Baik. Tapi semuanya tenang, sebagaimana contoh para sahabat, bagaikan burung-burung ada di atas kepala mereka. Kalau kita ada burung di atas kepala kita, apa? Malah kita sibuk pegang burung ya. Atau ada kucing, malah sibuk ngurus kucing. Baik. Mestinya kita tenang. Saking tenangnya, hewan datang dan hewannya tenang. Bukan malah hewannya terkacaukan oleh kita. Baik. Ya. Mana? Oh, tadi anak itu. Anak lompat. Iya, lompat tadi. Hina yatakallam, tatkala pengajar itu sedang berbicara, kemudian wastami, dan simaklah, lahu wa angsid, dan diamlah. Baik. Kalau uskut itu diamlah, tapi angsid itu diam sambil mendengar, diam sambil menyimak. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hilal Al-Askari di dalam Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, angsid yaitu diam sambil mendengar. Kemudian at-taqwim, penilaiannya. Yang pertama, soal hal tadnu min muallimika fil halqah. Apakah engkau mendekat ke pengajarmu di halqah? Ya. Baik, jawabannya na'am. Terutama apa? Murid tak seberapa ya, jelas insya Allah semuanya dekat. Kemudian yang kedua, aina tajlisu fil halqah? Di mana Anda duduk di halqah? Ya. Macam tak sesuai. Amam artinya apa? Iya, di depan. Kan lain. Tapi apa? Indah, di dekat. Kalau di depan berarti betul-betul di depan. Baik. Tapi apa? Indal muallim, di dekat si pengajar. Baik. Kemudian yang ketiga, madza yambaghi laka an ta'malahina yatakallamul muallim? Apa yang mestinya Anda lakukan ketika pengajar itu sedang berbicara? Ya. Tadi tunjuk jari atau tunjuk pen? Agak apa tunjuk diri? Jawabannya apa? Apa yang dilakukan ketika pengajar berbicara? Ya, askut, atau mungkin apa? Angsot tuh, saya diam sambil menyimak. Sebenarnya Jibril di sini dia pengajar kah dia pelajar? Yang betul pengajar kah pelajar Jibril tuh? Ya? Iya, dari satu sisi dia pengajar. Karena Nabi mengatakan apa? Apa itu? Ja'akum liyu'allimakum dinakum. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan pada kalian agama kalian. Berarti dia adalah pengajar. Tapi dia bertanya pada Nabi. Jelas pengajarnya di majelis itu Nabi. Nah, dari sisi ini dia adalah pelajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Mulaqin rahimahullah dalam, kalau nggak salah, kitab apa? At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in. Jadi dia polanya pola pelajar, yaitu bertanya, mendekat. Makanya para ulama menjadikan itu sebagai contoh seorang pelajar, yaitu mendekat ke gurunya, memakai pakaian yang kemas, yang bersih, dan seterusnya. Dari sisi ini Jibril memberikan contoh sebagai pelajar, seperti yang diinginkan di dalam kitab ini, yaitu adab thalib. Contohnya perbuatan Jibril. Tapi dilihat dari sisi tujuannya adalah untuk mengajari kita, maka Jibril memang seorang pengajar. Makanya Ibnul Mulaqin mengatakan Jibril ini pengajar tetapi datang dengan pola pelajar. Jadi dua-duanya betul. Sekarang kita masuk ke muka surat 53. Qal ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Adabu talibil ilm, adab pelajar. Al-mustafadatu Al-mustafadatu min hadis Jibril, yang diambil faedahnya dari hadis Jibril alaihi salam.
Yang pertama, yang bagi li talibil ilm ayyakuna nadhifan fi siyabihi wa badanih. Semestinya pelajar itu dia bersih di pakaiannya dan badannya. Apakah tidak boleh anak-anak itu bermain? Boleh. Sudah diisyaratkan oleh Nabi yang namanya anak-anak memang bermain. Tapi ketika mau hadir di majelis ilmu, maka apa? Mandi dulu dan sebagainya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sejumlah ulama ketika masih kecil, seperti di biografinya Imam Malik. Ketika tiba waktunya mengaji, maka dia dimandikan oleh ibunya, masih kecil waktu itu. Nah, kemudian diberi pakaian yang bagus, kemudian dipakaikan sorban kepadanya, kemudian disuruh belajar kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i di Masjid Nabawi. Demikian pula ibunya Imam Ahmad memberikan pada Imam Ahmad pakaian yang bagus dan sebagainya, kemudian menghantarkannya ke masjid untuk berangkat lebih awal agar tidak tertinggal dari majelis. Karena kalau datang agak lambat, maka boleh jadi tidak dapat tempat di masjid karena murid beribu-ribu di waktu itu. Dan seterusnya. Jadi pakaiannya dipilihkan pakaian yang bersih dan seterusnya. Kalau habis main lumpur langsung ngaji sesuai tak? Ya, namanya main lumpur. Ada disebutkan, tapi bukan berarti beliau macam itu ya. Ya kenapa? Apa? Siap, saub, jamak dari saub yaitu pakaian. Disebutkan di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi punya Khatib Al-Baghdadi, yaitu ada seorang ulama besar, anak lupa namanya, sudah lama dulu tengoknya ya, melewati anak kecil. Anak kecil itu sedang main lumpur. Dikatakan, ya mutayyan, amal ana waktu lidaras atau litolabil ilm. Wahai mutayyan, wahai anak yang wajahnya berlumpur, apa belum waktunya untuk engkau belajar? Nah, setelah itu anak itu pulang ke bapaknya cerita begini. Sudah, akhirnya bapaknya memandikan dia terus belajar ngaji ke masjid. Tapi karena sudah dipanggil mutayyan, sampai besar sampai tua dipanggil mutayyan. Dia pakar hadis. Temannya Imam Ahmad dipanggil dengan mutayyan. Beliau ahli ilal. Jelas ketika berangkat ya tidaklah berlumpur wajahnya ya, sudah bersih, sudah mandi dulu. Yang kedua, yang bagi li talibil ilmi ayyakuna sahiba sakinatin wa hudu. Semestinya penuntut ilmu itu adalah orang yang memiliki ketenangan, ya badannya tenang. Tidak datang ke majelis main sirkas, itu tak sesuai tentunya. Hudu yaitu tidak bising-bising di majelis, sikapnya tenang. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi tatkala mendapatkan wahyu dibacakan Quran oleh Jibril, beliau bersikap tenang, bukan bersikap seperti di luar majelis. Apakah tak boleh main pedang, main tombak? Boleh, tapi bukan di majelis ilmu. Tunggu mungkin waktu hari raya atau waktu di luar-luar, bukan di majelis ilmu main tombak, main panah. Nanti kena hidung pengajarnya, kasihan hidungnya itu udah besek. Ada waktunya untuk bermain-main. Yang ketiga, yang bagi li talibil ilmi ayyas ala muallimahu bi uslubin hasan. Mestinya penuntut ilmu itu bertanya kepada gurunya dengan metode yang baik, yaitu bertanya dengan bahasa yang halus, minta izin dan sebagainya. Baik. Karena boleh jadi kalau mintanya memaksa-maksa, nanti gurunya marah, malah semuanya tidak mendapatkan ilmu nanti dan seterusnya. Dan tidak perlu kita sebagai murid melihat ada murid yang diutamakan, diberi ilmu lebih, kita tidak perlu protes. Karena kalau memang gurunya adalah dari ahli sunnah yang pakar, dia tahu siapa yang berhak mendapatkan 3 hadis dalam sehari, siapa yang berhak diberi lebih dan seterusnya, atau siapa yang diberi ilmu mendasar, siapa yang perlu diberi ilmu khusus, ilmu faraid misalkan. Disebutkan di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, di dalam biografi yaitu tatkala menyebutkan Syu'bah, bahwasanya Syu'bah beliau itu setelah majelis ilmu menyampaikan 3 hadis atau lebih terkadang, maka beliau kemudian membubarkan majelis. Sudah waktunya pulang, semuanya pulang kecuali fulan. Ada murid tertentu, kemudian diajak masuk ke bilik untuk diberi hadis yang lebih banyak. Dan ini terserah, kita tahu Syu'bah bukan orang yang curang, yang jahat, tapi beliau memilih murid-murid tertentu untuk mendapatkan daras yang lebih khusus lagi.
Lalu pernah ada seseorang protes kepada Syu'bah, wahai Syekh, kenapa engkau memberi kami 3 hadis, engkau beri dia lebih. Ditanya dengan bahasa yang tidak sopan. Kalau bahasanya sopan, insya Allah jawabannya lain. Tapi karena pertanyaannya mungkin dianggap tidak sopan, maka Syu'bah pun menjawab sesuka hatinya. Engkau tak tahu, boleh jadi dia mengancam saya dengan pisau, saya harus kasih hadis banyak ke dia. Malah jawabnya dengan gitu Syu'bah. Tentunya taklah seperti itu. Tak ada yang mengancam dengan pisau, insya Allah. Tapi apa? Intinya bertanya dengan baik, tidak dengan cara-cara yang kasar. Tidak pula dengan membuat kegaduhan. Ada beberapa cerita, tapi lain kali insya Allah kita sampaikan kalau sesuai dengan materinya lagi. Ilahuna wallahu a'lam.